Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya dari kelompok 4 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan menyampaikan hasil pembahasan dari kelompok 4. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yakni ada saya sendiri Fikri Armediatama dengan NIM 19329160. Yang kedua ada Dea Deliska Melsi, yang ketiga ada Melia Pratama Putri, yang keempat ada Nabila Nurul Azizah, yang kelima ada Putri Azizah Wiyananda, yang keenam ada Romi Ulawal, yang ketujuh ada Giska Amelia Putri, yang ke-8 ada Sylvia, yang ke-9 ada Nur Hidayah, yang ke-10 ada Ramaini Aisyah, dan yang terakhir ada Hisnatul Kasasi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yakni pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Pengertian strategi pembelajaran kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dalam SPPKB ini, materi pelajaran tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik, akan tetapi peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Adapun pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini menurut para ahli, yang pertama ada menurut Sanjaya yang mengemukakan, yakni SPPKB adalah suatu strategi pembelajaran yang bertumpu pada proses peningkatan kemampuan berpikir siswa melalui proses telaah fakta-fakta dan menghubungkan antara pengalaman yang dialami siswa dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Yang kedua ada menurut Peter Risen. Ia mengemukakan bahwa berpikir atau thinking adalah proses mental seorang yang lebih dari sekedar mengingat atau remembering dan memahami atau comprehending. Ia mengemukakan juga mengingat dan memahami lebih bersifat pasif daripada kegiatan berpikir atau thinking. Pendapat Risen ini juga didukung oleh pernyataan Gunawan yang mengemukakan bahwa suatu proses pendidikan akan lebih bermakna bagi peserta didik karena menekankan kepada peserta didik untuk lebih banyak beraktivitas. Mereka akan mendapatkan pengetahuan dengan sendirinya. Mereka akan belajar mengalami, bukan menghafal suatu konsep, yang akan lebih membangkitkan minat dan gairah mereka dalam belajar. Berdasarkan pendapat para ahli ini, maka SPPKB menghendaki siswa harus aktif dalam suatu proses pembelajaran, bukan hanya sekedar mendengar dan mencatat apa yang diberikan oleh guru, tetapi siswa juga harus mampu dalam mengkonstruksi dan membangun pengetahuan baru. Dalam artian bahwa SPPKB ini menekankan kepada keterlibatan dan keaktifan siswa secara penuh dalam suatu proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Hai everyone, perkenalkan nama saya Dea Deliska Melsi, NIM 19329009. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai strategi pembelajaran
mengamalkan apa yang telah diberikan oleh gurunya, tetapi siswa diminta untuk lebih aktif dan siswa dapat mengonstruksi pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan baru. Mungkin sekian materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Giska Amelia Putri, NIM 1932-9162, akan melanjutkan materi diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kelebihan serta kekurangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau sering kita sebut dengan SPPKB. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu, yaitu apa saja sih kelebihan yang ada pada strategi pembelajaran peningkatan berpikir siswa ini. Nah, yang pertama yaitu melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian setiap masalah yang mereka hadapi. Maksudnya di sini siswa akan dilatih untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sendiri tanpa adanya bantuan tangan dari orang lain. Siswa akan lebih dilatih untuk mencari suatu permasalahan yang harus mereka selesaikan sendiri. Nah, yang kedua yaitu siswa akan lebih siap dalam menghadapi permasalahannya. Nah, dari poin yang kedua ini kita balik pada poin pertama. Pada poin pertama itu dapat dijelaskan bahwa strategi pembelajaran peningkatan berpikir siswa ini mereka tuh diharuskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dengan adanya penyelesaian masalah mereka itu sendiri, maka siswa tersebut akan lebih siap dalam menghadapi permasalahan yang ada pada diri mereka. Yang ketiga yaitu siswa diprioritaskan aktif. Maksudnya siswa akan diprioritaskan aktif di sini. Siswa harus mengeluarkan pendapat, harus pandai berargumen dikarenakan kurikulum 2013 ini menganjurkan siswanya yang lebih aktif daripada tenaga pendidiknya. Yang ketiga yaitu memberikan kebebasan untuk mengeksplor diri mereka sendiri, untuk mengeksplor kemampuan mereka dalam pembelajaran nantinya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kekurangan dari strategi pembelajaran peningkatan berpikir siswa. Nah, teman-teman, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama yaitu strategi pembelajaran peningkatan berpikir siswa ini membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam penyelesaian masalahnya. Nah, sama-sama kita ketahui, jika waktu dalam proses pembelajaran itu singkat, bisa jadi tidak akan ada proses pencapaian hasil yang sangat maksimal, dikarenakan strategi pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lumayan banyak gitu. Nah, itu yang pertama. Berarti kekurangan yang pertama yaitu SPPKB ini membutuhkan waktu yang cukup banyak, sedangkan waktu dalam pembelajaran siswa itu relatif singkat. Nah, yang kedua yaitu siswa yang memiliki kemampuan, katakan sajalah siswa yang memiliki kemampuan yang rendah atau siswa yang memiliki kemampuan yang menengah, mereka akan memiliki kesulitan di dalam mengikuti proses pembelajaran. Mengapa mereka sulit dalam mengikuti ini? Dikarenakan pada proses ini siswa itu diharuskan atau siswa dihadapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Siswa dihadapkan dengan suatu masalah yang mungkin mereka harus menyelesaikannya. Nah, itu salah satu kekurangannya juga. Nah, yang ketiga, guru atau siswa yang mungkin belum siap dalam menghadapi proses pembelajaran peningkatan berpikir siswa ini, bisa jadi tidak bisa membuahkan hasil yang baik, dikarenakan belum adanya atau belum terpenuhinya karakteristik SPPKB itu sendiri. Nah, yang terakhir, SPPKB ini banyak diterapkan atau hanya dapat diterapkan pada sekolah-sekolah yang sesuai dengan kriteria mereka. Nah, jika sekolah biasa atau jika sekolah yang belum memenuhi kriteria SPPKB ini mengikuti
proses pembelajaran seperti mereka, bisa jadi belum adanya atau belum tercapainya hasil yang diharapkan, hasil yang maksimal. Nah, mungkin itu saja dari presentasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sinatul Kasasi, NIM 19329163. Selanjutnya, langkah-langkah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa yang hanya mengharapkan objek yang dijelaskan oleh guru, kemudian mencatat untuk dihafalkan. Cara demikian bukan hanya saja tidak sesuai dengan hakikat belajar, namun juga menghilangkan gairah atau motivasi belajar siswa. Ada 6 tahap dalam SPPKB. 1. Tahap orientasi, yang melibatkan guru harus mengkondisikan siswa dalam posisi siap untuk belajar. Penjelasan tujuan yang harus dicapai baik dalam penjelasan materi ataupun yang harus dicapai maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran kemampuan berpikir yang harus dimiliki siswa. Penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa, yaitu penjelasan tentang apa yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Pemahaman siswa terhadap para tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran seperti yang dijelaskan pada tahap orientasi yang sangat menentukan keberhasilan SPPKB. Pemahaman yang baik akan membuat siswa tahu kemana mereka akan dibawa, sehingga menumbuhkan motivasi belajar mereka. Untuk dialog yang dikembangkan pada tahap ini, guru harus mampu mengunggah atau menumbuhkan minat siswa. 2. Tahap pelajakan. Tahap pelajakan adalah tahap penjajahan yang mampu memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Melalui tahap ini, guru melakukan dialog tanya jawab. 3. Tahap konfrontasi, yaitu tahap penyajian yang harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman siswa untuk merangsang peningkatan kemampuan belajar siswa. Dalam tahap ini, guru dapat melakukan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Persoalan yang diberikan sesuai dengan tema atau topik, tentu saja persoalan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dasar atau pengalaman siswa yang seperti diperoleh oleh pada tahap kedua. 4. Tahap inquiry. Tahap inquiry adalah tahap terpenting dalam SPPKB. Pada tahap inilah siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Pada tahap inquiry, siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahapan ini, guru harus memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasan atau upaya pemecahan persoalan. Melalui berbagai teknik bertanya, guru harus dapat menumbuhkan keberanian siswa. Mereka dapat menjelaskan, mengungkapkan fakta sesuai dengan pengalamannya, memberikan argumentasi yang meyakinkan, mengembangkan gagasan, dan lain sebagainya. 5. Tahap akomodasi, pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Melalui dialog, guru membimbing agar siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. Tahapan akomodasi bias dikatakan sebagai tahap pematapan hasil belajar, sebab pada tahap ini siswa diarahkan untuk mengungkapkan kembali pembahasan yang dianggap penting dalam proses pembelajaran. 6. Tahap transfer, tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan tahapan yang akan disajikan. Tahap transfer yang dimaksud sebagai tahapan agar siswa yang mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar SPPKB dapat berhasil dengan sempurna, khususnya bagi guru sebagai proses pembelajaran. Model pembelajaran yang demokratis. Guru harus menciptakan suasana baru yang terbuka sehingga dapat saling menghargai. Setiap siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan pengalaman dan gagasan mereka sendiri. Dalam SPPKB, guru harus menempatkan siswa sebagai subjek belajar, bukan dari objek. 2. SPPKB dibangun dalam suasana tanya jawab. Oleh sebab itu, guru harus dituntut dapat mengembangkan kemampuan bertanya, misalnya kemampuan bertanya untuk melacak, bertanya induktif atau deduktif, dan mengembangkan pertanyaan terbuka dan tertutup. Hindari guru sebagai sumber belajar yang memberikan informasi tentang materi pembelajaran. 3. SPPKB juga dibangun dalam model
suasana dialogis, sehingga guru harus mampu merangsang dan membangkitkan keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan, membuktikan, dan memberikan data dan fakta sosial, dan keberanian mengeluarkan ide dan gagasan, serta menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antar aspek dari permasalahan tersebut. Perkenalkan, saya Melia Putri, NIM 19329030. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode yang dapat kita gunakan dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, atau yang lebih kita kenal dengan SPPKB. Nah, rancangan penelitian dapat kita artikan sebagai cara atau pengatur atau strategi yang mengatur jalannya penelitian agar penelitian itu dapat memperoleh data yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian. Maka dari itu, dalam strategi peningkatan kemampuan berpikir atau dikenal dengan SPPKB ini, kita harus memperhatikan atau mengkaji apa pengaruh dari variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui juga bahwa strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau yang disebut dengan SPPKB ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan proses kemampuan berpikir siswa melalui telah fakta-fakta atau pengalaman yang dapat diajukan sebagai bahan pemecahan masalah yang diajukan. Nah, intinya dalam strategi ini lebih menekankan kepada cara berpikir siswa atau kemampuan berpikir siswa. Di sini guru tidak memberikan materi secara jelas, tetapi guru hanya sebagai pendamping atau fasilitator bagi siswanya. Nah, di sini siswa dituntut untuk menemukan dan mencari informasi sendiri atau menyelesaikan masalah yang timbul dengan sendiri dengan melakukan beberapa metode. Nah, dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini kita ada mengenal 3 metode. Yang pertama ada metode eksperimen, yang kedua ada metode discovery atau penemuan, yang ketiga ada metode diskusi. Nah, yang pertama ada metode eksperimen, merupakan metode yang menuntut siswa untuk melakukan percobaan terhadap apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, di sini eksperimen ini bertujuan untuk peserta didik ini mampu menemukan dan mencari dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dia sendiri dengan melakukan percobaan sendiri. Nah, di sini setelah siswa melakukan percobaan, siswa dituntut untuk mempresentasikan hasil percobaannya itu ke dalam diskusi atau presentasi di depan kelas. Nah, guru di sini berperan sebagai evaluator atau yang disebut dengan pengevaluasi. Nah, siswa dievaluasi oleh guru berdasarkan apa hasil percobaan yang ia lakukan. Nah, dengan percobaan ini siswa terlatih untuk berpikir secara kritis atau yang disebut juga dengan critical thinking. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada tadi strategi metode pembelajaran discovery atau penemuan. Nah, di sini di mana siswa ini mampu untuk mengasimilasi suatu konsep atau prinsip. Nah, proses mental ini terdiri dari mengamati, menggolongkan, menjelaskan, mengukur, dan terakhir dia menyimpulkan. Dan di bagian kesimpulan ini dia akan menarik penemuan-penemuan mengenai materi-materi yang ia bahas. Teknik penemuan ini membuktikan supaya siswa ini secara aktif atau meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar, sehingga siswa tidak terkesan pasif, sehingga siswa ini terkesannya sebagai siswa yang aktif. Nah, yang ketiga ada tadi metode diskusi. Nah, metode ini sering digunakan dalam pembelajaran, baik itu tingkat SMP maupun tingkat SMA. Bahkan tingkat perguruan tinggi. Nah, di sini dalam diskusi ini siswa dituntut untuk saling bertukar pikiran, saling mempresentasikan dan saling bertukar pikiran, yang dimana siswa antara satu dengan yang lainnya saling terlibat, sehingganya sama halnya dengan penemuan, siswa tidak terkesan pasif atau tidak terkesan monoton. Siswa itu terkesan aktif dalam pembelajaran. Sehingga di situ terjadinya proses pertukar pikiran antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dapat diatasi berdasarkan
pendapat-pendapat atau kreativitas aktivitas siswanya masing-masing atau pemikiran-pemikiran siswanya masing-masing. Di sini juga bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir siswa, sehingga siswa tersebut bisa menganalisis sendiri permasalahan-permasalahan yang timbul dan memecahkannya secara bersama-sama dalam diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nabila Nurul Azizah dengan NIM 193291117. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau critical thinking dalam pembelajaran PAI, yaitu dalam prinsip dan praktik ekonomi Islam. Nah, materi yang cocok untuk strategi critical thinking ialah prinsip dan praktik ekonomi Islam, karena critical thinking menggunakan metode eksperimen, yaitu melakukan sebuah percobaan dengan sesuatu hal. Bisa juga menggunakan metode diskusi, yaitu mempresentasikan prinsip ekonomi Islam, dan bisa juga melakukan metode praktek, yaitu peserta didik melakukan praktek ekonomi seperti jual beli. Dan di sini peserta didik juga dapat dilatih untuk berpikir secara kritis dan lebih kreatif terhadap suatu hal yang akan mereka lakukan percobaan secara langsung tersebut. Untuk mengembangkan kompetensi berpikir kritis dibutuhkan beberapa langkah. Di antaranya yaitu yang pertama, berpikiran terbuka terhadap ide-ide baru. Nah, yang kedua, mengetahui bahwa setiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tentu semua isi kepala kita ini tidak sama, pasti ada perbedaan. Yang ketiga, menanyakan hal-hal yang dianggap perlu kejelasannya atau konstruk. Yang keempat, menghindari kesalahan umum dalam pengajuan alasan. Yang kelima, mengembangkan kosakata yang tepat untuk menyampaikan sebuah argumen. Nah, langkah-langkah penerapan strategi SPPKB dalam pembelajaran PAI dalam materi prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang pertama, guru bisa menayangkan gambaran mengenai praktik ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat praktik ekonomi ini di sebuah pasar atau di sebuah tempat perbelanjaan seperti swalayan. Nah, di sana kita bisa lihat apa saja praktik ekonomi yang dilakukan. Nah, yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru menjelaskan sedikit mengenai apa itu ekonomi Islam dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk mencari pengertian ekonomi Islam dan penerapannya dari berbagai sumber, bisa secara berkelompok. Kemudian kelompok tersebut mempresentasikan setiap pertemuannya dan melakukan tanya jawab, sehingga materi yang dijelaskan oleh guru dapat lebih teringat oleh kepala kita. Nah, guru memperlihatkan contoh penerapan praktik ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, tanya jawab tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang ketujuh, guru melakukan penilaian dengan cara memberi tugas kepada siswa mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang kedelapan, guru bersama-sama dengan peserta didik melakukan refleksi materi yang telah dibahas, seperti melakukan tes, kuis, dan ujian atau yang lainnya. Nah, selanjutnya guru dan siswa menarik sebuah kesimpulan, sehingga materi yang dijelaskan, yang dibahas dapat kita ambil kesimpulannya dan dapat dipahami oleh siswa. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 19329037, akan melanjutkan materi mengenai strategi pembelajaran Contextual Teaching Learning atau CTL dan Cooperative Learning. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian keduanya, yaitu mengenai strategi pembelajaran Contextual Teaching Learning dan Cooperative Learning. Nah, untuk strategi pembelajaran Contextual Teaching Learning, kontekstual itu berasal dari bahasa konteks, yang berarti hubungan, suasana, atau keadaan. Jadi dapat diartikan bahwa kontekstual itu yang berhubungan dengan keadaan, suasana, atau peristiwa. CTL sendiri merupakan model pembelajaran yang berasosiasi dengan komputerisasi, sehingga strategi pembelajaran ini sangat cocok diterapkan untuk sekolah-sekolah, terutama untuk SMA. Dan strategi pembelajaran Contextual Teaching Learning adalah salah satu model pembelajaran yang dapat mengefektifkan dan menyukseskan implementasi dari kurikulum, di mana strategi pembelajaran ini menekankan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dunia peserta didik, sehingga peserta didik dapat menghubungkan dan menerapkan hasil belajarnya nanti di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan perlu juga diketahui bahwa strategi pembelajaran Contextual Teaching Learning ini menekankan keterlibatan peserta didik secara penuh untuk menentukan sendiri materi pembelajaran yang akan dipelajari, sehingga itu yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan nyatanya. Karena seperti pengalaman, itu sesuatu yang kita temukan sendiri itu akan mudah untuk diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan selanjutnya kita beralih kepada pengertian strategi pembelajaran cooperative learning. Nah, untuk strategi pembelajaran cooperative learning, adalah strategi pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan pembelajaran dan merupakan bentuk metode pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, di mana di situ anggotanya terdiri dari 5-6 orang yang sifatnya heterogen. Jadi di situ siswa dari latar belakang yang berbeda-beda di dalam satu kelas itu dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menciptakan pembelajaran, sehingga nanti di situ timbullah saling bekerja sama, saling memahami. Di situ itulah yang akan diterapkan nantinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh teori F. Savage dalam Majid, itu mengatakan bahwa strategi pembelajaran cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang pendekatannya itu menekankan pada kerjasama peserta didik dalam suatu kelompok belajar. Dan yang sangat penting untuk diketahui oleh kita bahwa strategi cooperative learning ini sangat berhubungan dengan strategi contextual teaching learning, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rini pada tahun 2010. Ia menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual teaching learning di dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi, di antara strategi kontekstual teaching learning dan strategi kooperatif itu tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan untuk menciptakan tujuan pembelajaran yang maksimal. Dan keduanya sangat cocok digunakan untuk pembelajaran untuk anak SMA, di mana anak SMA itu kadang sudah terjadi
individualisme sendiri-sendiri gitu. Dia tidak peduli dengan orang lain, sehingga sangat cocok dibentuk strategi pembelajaran kooperatif dan strategi pembelajaran contextual teaching learning ini dalam pembelajaran untuk meningkatkan kembali interaksi peserta didik antara satu dengan yang lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Azizah Wiananda dengan NIM 19329122. Pada materi selanjutnya, kami akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran kontekstual yang akan saya jabarkan. Langsung saja ke materinya, yaitu menurut Johnson, dalam Nur Hadi tahun 2002 halaman 13, ada 8 komponen yang menjadi karakteristik dalam pembelajaran kontekstual ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Di sini siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat atau learning by doing. Selanjutnya, yaitu komponen yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan atau doing significant work. Di sini siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan yang nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Dan komponen selanjutnya yaitu yang ketiga, belajar yang diatur sendiri atau self-regulate learning. Di sini siswa melakukan kegiatan yang signifikan, yaitu ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan juga ada produknya atau hasilnya yang bersifat nyata. Komponen selanjutnya yaitu komponen keempat, yaitu bekerja sama atau collaborating. Di sini siswa dapat bekerja sama. Guru dan siswa bekerja secara efektif dalam kelompok. Guru membantu siswa memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Dan yang komponen selanjutnya yaitu komponen kelima, itu mengenai berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. Di sini siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif. Seperti kegiatannya itu dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan juga bukti-bukti. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen keenam, itu mengenai mengasuh atau memelihara pribadi siswa atau nurturing the individual. Di sini siswa memelihara pribadinya dengan beberapa kegiatan seperti mengetahui, memberi perhatian, memberi harapan-harapan yang tinggi, memotivasi, dan memperkuat diri sendiri. Dan juga di sini siswa tidak dapat berhasil tanpa ada dukungannya dari orang dewasa seperti orang tua, guru, dan juga yang lainnya. Komponen selanjutnya yaitu membahas mengenai mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Di sini siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi dengan kegiatan mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Dan juga dalam komponen ini, guru memperlihatkan kepada siswa cara mencapai apa yang disebut excellence atau latihan dan berbagai kegiatan-kegiatan yang menantang untuk siswa meningkatkan kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu komponen ke-8, ada menggunakan penilaian otentik atau using authentic assessment, di mana siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Misalnya, siswa boleh menggambarkan informasi akademis yang telah mereka pelajari untuk dipublikasikan dalam kehidupan nyata. Dan itulah 8 komponen yang menurut dari Johnson tadi. Dan dari komponen-komponen tersebut telah jelas bagaimana karakteristik pembelajaran kontekstual yang sangat berbagai macam komponen-komponen atau kemampuan yang harus dimiliki siswa, dan juga kemampuan yang ada di dalam diri siswa yang harus dikembangkan oleh siswa tersebut dengan bantuan guru juga. 8 komponen tadi sangat penting untuk diketahui oleh guru dan juga siswa untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan juga mengembangkan pembelajaran tersebut.
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang sangat bagus untuk dilakukan oleh guru untuk diajarkan kepada siswa. Dan 8 komponen tadi wajib diketahui oleh guru dan siswa agar pola pembelajaran kontekstual ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga siswa harus meningkatkan kemampuan dan kemampuan-kemampuan yang telah disebutkan dalam 8 komponen tadi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya. Bismillah, perkenalkan nama Rameni Aisyah dengan NIM 1932 9040, alamat Padang Pariaman, Gadang Mulakan Tabakis, yang akan melanjutkan materi mengenai peran guru dalam pembelajaran konseptual dan kooperatif learning. Dalam pembelajaran konseptual, di mana guru berperan membantu siswa dalam mencapai tujuannya. Maksudnya itu di mana guru lebih mengutamakan strategi daripada memberi informasi. Ada beberapa peran dalam pembelajaran ini, yaitu pertama, mengkaji konsep atau teori yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, di mana memahami latar belakang dan pengalaman hidup siswa. Yang ketiga, yaitu di mana mempelajari lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa, lalu mengkaitkan dengan konsep atau teori yang telah dipelajari dalam pembelajaran konseptual. Yang keempat itu merancang suatu pengajaran lalu mengaitkan dengan konsep atau teori yang dipelajari. Yang kelima yaitu lalu melaksanakan penilaian terhadap pemahaman yang telah dicapai dalam pembelajaran tersebut. Jadi, pembelajaran konseptual ini terdapat 5 bentuk belajar, yaitu pertama, mengaitkan, mengalami, menerapkan, bekerja sama, dan mentransfer. Selanjutnya, bagaimana peran guru dalam kooperatif learning? Di sini guru berperan yang pertama sebagai fasilitator, di mana guru memiliki beberapa peran dalam fasilitator ini. Yang pertama yaitu di mana guru mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Di sini mungkin kekreatifan si guru tersebut agar bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang kedua yaitu di mana guru mampu membantu dan mendorong siswa dalam menguatkan dan menjelaskan bagaimana konsep dan teorinya pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu di mana guru mampu membantu kegiatan-kegiatan dan sumber belajar dan yang pertama sebagai fasilitator, di mana guru berperan yang pertama mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Itu terdapat kekreatifan dalam guru tersebut bagaimana menciptakan suasana tersebut lebih menyenangkan. Yang kedua yaitu mampu membantu dan mendorong siswa dan menguatkan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu di mana guru mampu membantu kegiatan-kegiatan dengan sumber belajar agar mendapat kelancaran dalam belajar. Yang keempat itu di mana guru mampu membina siswa agar setiap anak tersebut memiliki sumber belajar dan bermanfaat bagi yang lainnya. Yang kelima yaitu di mana guru menjelaskan bagaimana tujuan kegiatan pada setiap kelompok dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai mediator. Dalam ini di mana guru berperan sebagai penghubung dan mengaitkan materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Peran ini sangat menciptakan sebagai mediator, di mana sini guru berperan sebagai penghubung dan mengaitkan materi pembelajaran yang sedang dibahas. Peran ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang bermakna. Yang ketiga yaitu sebagai direktur motivator, di mana di sini guru berperan membimbing siswa
dan dengan cara diskusi untuk melancarkan diskusi tersebut. Akan tetapi guru tidak memberikan jawaban dalam diskusi tersebut. Yang keempat itu sebagai evaluator, yaitu di mana guru berperan memberikan. Yang keempat itu sebagai evaluator, di mana guru berperan menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung, yaitu dalam proses pembelajaran, baik secara individu maupun secara berkelompok. Baik, itulah sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Romiul Awal dengan NIM 19329043. Jelas, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pembelajaran kontekstual, teaching and learning, yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kelebihan pembelajaran kontekstual itu adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terus maju sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Yang ketiga itu mengajarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa dan tidak ditentukan oleh guru. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam itu membantu siswa bekerja dengan efektif dalam berkelompok. Yang ketujuh, terbentuknya sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Yang kedua, kelemahan pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tadi tidak sama, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses belajar mengajar tersebut. Yang kedua, dalam proses pembelajaran dengan metode kontekstual akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Yang ketiga itu bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan kontekstual, ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan. Karena dalam model pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Jadi siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Yang ketiga, tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan menggunakan model kontekstual ini. Yang keempat, kemampuan setiap siswa berbeda-beda, dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lesan atau akan mengalami kesulitan sebab kontekstual ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada kemampuan intelektualnya. Yang keenam, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Selanjutnya, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam kontekstual ini peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing. Karena lebih menuntut siswa untuk aktif dan berusaha untuk sendiri mencari informasi, mengamati fakta, dan menemukan pengetahuan baru di lapangan. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sylvia, NIM 19329046.
akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau disingkat dengan model pembelajaran CTL. Model pembelajaran CTL ini cukup mudah untuk diterapkan dalam kelas, karena model pembelajaran CTL ini dapat digunakan di dalam kurikulum apa saja, baik itu kurikulum 2013, kurikulum edisi 2007, dan di kurikulum lainnya. Jadi, model pembelajaran ini dapat diterapkan di dalam kelas dan bagaimanapun situasinya. Karena itu, model pembelajaran kontekstual ini banyak digunakan oleh pembelajaran dalam kelas. Kemudian, dalam menerapkan contextual teaching and learning ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ada 7 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, berikan pemikiran kepada peserta didik bahwasanya di dalam mengembangkan dan mengelola dan mengetahui keterampilan secara pribadi itu akan jauh lebih bermakna. Kemudian, dalam tahap ini, peserta didik dapat mengetahui potensi yang ada dirinya masing-masing. Kemudian, tahap yang kedua yaitu melakukan kegiatan inquiry pada semua topik. Jadi, di sini peserta didik harus dapat dan mampu memahami materi yang dibahasnya. Kemudian, dapat mengembangkan materi itu tersebut di dalam pembelajaran. Tahap ketiga yaitu ciptakan masyarakat belajar. Jadi, bagaimana model pembelajaran CTL ini dapat membuat peserta didik akan tertarik dengan suatu proses pembelajaran. Jadi, peserta didik itu lebih berminat dan lebih bersemangat di dalam melakukan suatu proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tahap kelima. Hadirkan model pembelajaran sebagai referensi. Jadi, di sini kita memberikan model pembelajaran supaya peserta didik itu agar lebih paham dan dapat memaknai pembelajaran dengan sendirinya. Kemudian, tahap yang keenam, lakukan refleksi diri pada akhir pertemuan. Lakukan penilaian dengan berbagai cara. Jadi, itulah tahap-tahap dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini. Itulah dari saya. Implementasi strategi pembelajaran cooperative learning dan konseptual dalam pembelajaran PAI yang berjudul Nikmatnya Mencari Ilmu dan Berbagai Pengetahuan. Metode ini cocok digunakan dalam strategi cooperative learning dan konseptual karena menggunakan metode membagi kelompok dan berdiskusi dan sistem bertanya. Dengan adanya strategi ini cocok dengan materi yang memang adanya diskusi sesuai dengan judul di sini, nikmatnya mencari ilmu dan berbagi pengetahuan mereka dapatkan di masa lalu atau dari informasi yang mereka ketahui. Di sini juga mereka bisa bertukar pikir dan saling berbagi antar kelompok atau individu. Belajar kelompok kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling membagi atau sharing pengetahuan, saling membantu dan berinteraksi dengan komunikasi sosialisasi karena kooperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Motivasi belajar muncul dan pikiran siswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman dan menyenangkan. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berakhir pula penyampaian materi dari Hisnatul Qasasi tadi, maka berakhir pula pembahasan pembelajaran dari kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan materinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan ketika pengucapannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.